Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Abang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik-baik aja. Setelah sosialisasi kemarin nih Bang di Ya. bengkel, nah kita mau pengen tahu lebih dalam nih tentang komunitas bikers Abang. Ya. Pertama, apa sih Bang nama komunitas bikers Abang tuh? Kan setiap kayak geng atau komunitas itu ada namanya ya Bang? Ya pasti. Nah itu apa? Kalau untuk nama ya, nama itu kita di sini bulan Garage 24. Nah, bulan itu diambil dari nama mekanik kita, mekanik motor kita. Jadi daripada orang yang punya bengkel itu, kita ngambil namanya dari situ, nama beliau dengan istrinya. Makanya kita namakan jadi bulan Garage. Oh, Kayak gitu. gitu. Tapi berarti nggak punya atau ada artinya kah atau gimana sih Bang? Ada makna tersendiri? Kalau makna tersendiri itu sebenarnya nggak ada sih kalau maknanya ya. Tapi kalau misalkan kenapa kita ngambilnya bulan Garage ya karena emang nama mekanik kita itu kan pertama Bagas dan istrinya itu Nadia nama panjang istrinya. Jadi kita ambil tuh dari nama panjang mekanik kita dan nama panjang istrinya disatuin itu jadi bulan Garage kayak gitu. Terus awal Abang masuk ke komunitas bikers ini kenapa? Apa alasannya atau sekedar hobi atau gimana? Hobi aja sih kalau kita masuk ke komunitas ini ya hobi karena hobi motor ya kayak main-main motor terus balap-balapan kayak gitu-gitu aja. Terus biasanya di komunitas ini kan ada kegiatannya gitu ya Bang? Ya. Nah kegiatan yang ada di komunitas bikers ini apa aja tuh Bang? Banyak sih kalau kegiatan selain kita ngebongkar motor, ngemodif motor, kita juga ada balap juga, balap-balap liaran dan keseruan-keseruan lain tuh ya pasti layaknya anak-anak tongkrongan pada umumnya. Kayak biasa aja kegiatannya ya kayak gitu-gitu. Selalu setiap hari tuh ya cuman ngomong apa namanya? Bongkar-bongkar motor aja kayak gitu. Kebiasaan setiap hari tuh. Terus kan ada balap liarnya tadi ya Bang? Ya. Nah itu biasanya kapan aja tuh Bang? Kalau balap liar itu tergantung jadwal dari tempat balapnya ini. Misalkan kayak biasanya sih kalau misalnya di daerah sini ya daerah Bogor khususnya, yaitu dia setiap malam juga ada. Setiap malam dari jam 12 itu sampai jam 3 menjelang pagi lah jam 4 misalnya. Jam 3, jam 4, jam 5 bahkan kayak gitu. Itu setiap hari pasti ada. Itu jadi balap itu kayak hobi juga atau gimana sih Bang? Sebenarnya kalau balap itu yang namanya kita hobi motor ya kita kan ngebongkar mesin. Gimana caranya si mesin ini lari ya dengan mengetesnya seperti itu. Kita ngikut balap. Cuman sekedar tahu sampai mana kemampuan kita buat bikin lari nih motor kayak gitu aja. Terus kan biasanya komunitas ini ada nongkrongnya tuh Bang. Ya. Terus di mana sih Bang nongkrongnya atau kayak tempat kemarin yang kita pernah sosialisasi kemarin di bengkel? Iya sih, kalau tempat nongkrong kayak gitu kita pasti ada setiap malam minggu. Misalnya kita nongkrong di jalan kayak gitu-gitu. Kita nongkrong ya nongkrong di mana aja di misalnya di tempat-tempat kafe kayak sekarang kayak gini itu bisa. Kita nongkrong yang sekiranya emang enak dan waktunya memungkinkan juga ya kita nongkrong kayak gitu. Terus selain kegiatan Abang di komunitas ini ada kegiatan lain gak Bang gitu? Selain kegiatan ini ya ada karena di sini kan kita rame-rame nggak semua walaupun hobi motor kita juga punya kerjaan, ada yang bekerja, ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah juga. Jadi ya masing-masing punya kegiatan sendiri. Cuman kalau misalkan untuk ngikut ini ya karena hobi ya jadi kita jalanin biasa aja kayak orang pada umumnya. Oh kalau Abang ini kerja atau kuliah? Kuliah, kalau saya lagi kuliah. Bisa. Oke, selanjutnya itu kan sebagian orang awam nih Bang, banyak yang nganggap komunitas bikers itu lebih condong ke negatifnya. Nah itu gimana tuh Bang pendapat Abang tentang? Kalau misalkan ada orang yang menganggap itu negatif ya mungkin ada kayak balap liar aja ya itu termasuk perbuatan yang negatif. Cuman kan
berbicara kita hobi apapun yang negatif, selagi kita nggak merugikan orang lain kan kita ya bodo amat kayak gitu. Cuman untuk tanggapan orang yang seperti itu ya udahlah, biarin aja, anggap aja angin yang lewat kayak gitu aja. Terus ya Bang, selama perjalanan Abang nih bergabung sama komunitas ini, apa sih pelajaran yang dapat Abang ambil gitu, hikmahnya atau sesuatu yang positif lah gitu menurut Abang? Kalau hikmah dari ini ya karena hobi mungkin, terus bisa menjiwai. Ya hikmahnya yang pertama, dari yang tadinya saya nggak ngerti motor sampai sekarang saya ngerti motor. Terus dari yang tadinya saya nggak tahu nih daleman mesin tuh seperti apa, mesin motor tuh seperti apa, terus cc motor tuh sekencang apa, ya karena saya ngikut ini dan ngikutin hobi saya, jadi tahu hikmahnya itu sebenarnya. Terus ada juga di bengkel juga kan kita salah satu ibaratnya kerja keras lah, nyari duit juga bisa kayak gitu. Buat bekal kita ke depan ya pasti ada, walaupun kita nggak tahu ke depannya, entah siapa tahu dengan kita ngikutin hobi kita seperti ini kita bisa ngebuka bengkel yang lebih besar atau yang buka cabang lagi, kan kita nggak tahu kayak gitu. Kalau di komunitas bikers itu kan sering touring gitu ya Bang, ada kan? Iya. Oke. Nah, kalau touringnya jauh gitu Bang, gimana sih cara ngatur waktu? Kalau udah waktunya sholat gitu Bang, itu dikodo atau gimana sih? Kalau misalkan touring kita tuh biasanya ngitung waktu. Misalkan kita touring ke pantai misalnya, ke pantai manapun, misalnya ada di Banten atau di Sukabumi. Nah, itu kita berangkat jam berapa misalnya? Misalnya berangkat habis zuhur misalnya. Otomatis kan kita ada asar asar sampai maghrib bahkan isya. Itu masih di perjalanan. Ketika kita sempat untuk sholat, kita berhenti dulu buat sholat. Karena kan sekarang masjid-masjid di jalan udah banyak. Nah, seumpamanya emang ada jalan-jalan yang mungkin nggak boleh dijalanin di malam hari, kayak jalan-jalan yang rawan lah, bisa dibilang rawan di daerah-daerah tertentu. Nah, itu kita paling sholatnya ya nanti pas setelah sampai lokasi baru kita sholat kayak gitu di kodo atau yang lain sebagainya, di jamak qashar mungkin kayak gitu. Oke. Terus kan bagi masyarakat tuh kayak banyak lebih negatifnya tuh Bang. Terus bagaimana sih sebagai komunitas bikers nih Bang tetap bermanfaat bagi lingkungan sekitar gitu, biar masyarakat ini menganggap kalau komunitas bikers tuh nggak terlalu jelek gitu, biar nggak kayak nggak negatif doang loh adanya di bikers itu gitu. Gimana sih bikers sendiri menerapkannya kepada masyarakat gitu? Kalau kita menerapkan kepada masyarakat, sebenarnya kembali lagi ke dari diri kitanya ya. Maksudnya ketika kita di jalan lagi kumpul bersama terus melihat orang yang kesusahan, bisa kita tolong. Nah, terus kita ada juga kayak kadang-kadang event-event tertentu ya kita ngebagi-bagiin, entah itu takjil kayak gitu kan, di bulan puasa misalkan kita ngebagiin takjil atau segala macam kan itu bisa. Terusnya kan kadang kalau emang kita punya rezeki lebih, mungkin kita bisa ngadain sodako ke anak yatim kayak gitu. Terus biasanya kalau komunitas itu banyak ada orangnya gitu Bang. Terus gimana sih cara membangun kekompakan atau cara membangun rasa kekeluargaan gitu? Kan komunitas itu. Kalau kita ngebangun rasa kekeluargaan sih yang pertama itu ya kita bareng-bareng aja. Yang pertama bareng-bareng. Ketika mempunyai suatu pemikiran yang berbeda, nah itu kita harus bisa menengahi. Jadi jarang bertengkar. Ibaratnya kita ngelakuin hal di dalam ruang lingkup tersebut itu dengan keseruan aja kayak gitu. Misalkan kita nih sesama teman, gue cocok nih sama dia. Nah akhirnya dari situ tuh kita ngebangun rasa kekeluargaan, rasa saling peduli kayak gitu. Dan yang penting sih nggak pernah ngebahas soal uang gitu. Jadi walaupun teman kita lagi nggak punya duit atau dia lagi punya duit atau enggak, teman kita lagi kesusahan, ya kita tetap harus bantu, harus tetap kita temenan gitu. Jadi nggak diukur dari segi materi, pokoknya dari segi apapun ya kita menganggapnya di sini
rumah aja, kayak keluar, jadi ya kelakuannya juga ya kayak keluarga biasa kayak gitu. Kalau untuk kayak ada ngajak kayak gini nggak sih bang? Siapa tahu ya, ini cuma pengen tahu doang. Ada kayak pas ngumpul ada sholatan bareng atau gimana gitu. Kalau kayak gitu sih jarang ya, Oh. jarang. Mungkin ada beberapa orang, tapi nggak semuanya. Ayo sholat bareng-bareng, enggak. Pasti ada aja dari sekian banyak nih di grup-grup bengkel gitu. Pasti ada yang ngajakin, ayo sholat yuk atau segala macam, itu ada pasti. Cuman nggak semuanya pada mau, kebanyakan. Ya jadi kalau misalkan kita ukur dari segi agama ya itu udah dari keyakinan mereka masing-masing, jadi urusan mereka gitu. Dosa ya dosa mereka gitu loh. Tapi ada ngajaknya. Ada, pasti ada, dari berapa orang pasti ada, nggak mungkin nggak. Cuman nggak semua, dan yang diajak juga nggak mungkin harus langsung ikut. Iya. Susah, rada susah. Iya. Butuh proses ya bang. Iya. Ada. Terus bagaimana sih bang harapan abang untuk komunitas ini untuk kedepannya? Ya harapan mah semoga di komunitas ini makin besar, makin gede, terus ya tetap banyak orang-orangnya, tetap solid, terus masih menggenggam solidaritas yang tinggi. Ya intinya terus berkembang lah sampai memang azal yang memisahkan, kayak gitu sih. Terus pesan-kesannya bang gimana selama digabung di komunitas ini? Kesan-kesan sih ya pokoknya terutama buat teman-teman sepergeng motoran ya, biar tetap semangat jalanin terus hobinya. Ya biar bisa manfaat bagi diri sendiri terutama, dan umumnya buat orang lain, kayak gitu aja sih kesan-kesannya. Kalau untuk anak bikers yang lain gimana sih bang? Kalau untuk anak bikers yang lain sih sejauh ini aman-aman aja sih, nggak gimana-gimana. Terus biasanya nih bang, kan ada ya komunitas bikers di sini sama yang lain ada yang gabung gitu. Ada kayak perkumpulannya nggak bang? Ada. Nah itu tuh event-event besar kalau kayak gitu. Misalkan ada jadwal, sebenarnya bukannya perkumpulan sih disebutnya, jatuhnya touring bareng aja karena kenal misalnya. Ya kayak tadi kita balap liar jalan, itu bukan berarti kita buat musuhan sama yang lain, tapi setelah kita balapan itu akhirnya kita tahu nih lawan kita tuh dari bengkel ini. Nah nanti suatu saat kita punya event apa aja, mau touring kemana, ke Bandung atau ke tempat-tempat yang lain, nah itu bisa ngajak, nah saling mengajak. Nah akhirnya di situ kita ngegabung di suatu tempat dengan tujuan yang sama. Jadi kalau buat ngegabung kayak gitu biasanya kalau misalkan tujuannya sama aja, misalnya dari komunitas Bogor misalnya mau jalan-jalan ke ini, entar yang dari Jakarta misalnya mau ikut ya silahkan gitu. Berarti ini kayak komunitasnya bisa membangun relasi juga gitu ya bang? Bisa, kayak bisa banget. Persaudaraan atau segala macam. Iya, karena kan ya di dalam sini juga kan kita menerapkan kekeluargaan kayak gitu. Jadi pesan-kesannya kayak ya udah lebih solid lebih lagi solid ya. aja gitu buat ke yang lain. Udah, terima kasih banyak ya bang. Ya. Oke nih bang, sebelum gue tutup podcast ini, gue mau ngajak kalian berdua buat game sambung ayat. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Masya Allah. Masya Allah ini. Apa ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masya Allah. Baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih Bang karena sudah mengizinkan untuk wawancara atau mengobrol lah, sharing-sharing tentang komunitas motor. Ya mungkin segitu aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.